กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Kali ini akan kami bacakan buku mengenai teori Kama dalam Buddhisme yang ditulis oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Bagi para praktisi Vipassana Buddhisme, pasti tidak asing lagi dengan nama Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Jika di Thailand dikenal Ajahn Mun, maka di Myanmar yang terkenal adalah Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Beliau lahir 29 Juli 1904 di Swebo, Myanmar, dan meninggal pada tanggal 14 Agustus 1982 di Yangon, Myanmar. Teori Kama dalam Buddhisme oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw, judul asli adalah The Theory of Karma in Buddhism, alih bahasa Marlin dan Bodhi Limas, editor Yang Mulia Bhikkhu Abhipanyo, diterbitkan oleh Widyasena Production, Yogyakarta, cetakan pertama 2003. Dalam buku ini akan dibahas mengenai apakah Kama itu, Kama dan Vipaka, penyebab timbulnya Kama, pembagian Kama, pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Kama, dan sifat Kama. Baiklah, kita akan mulai pembacaan buku ini. Teori Kama dalam Buddhisme oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. Kama adalah hukum sebab akibat. Teori tentang Kama merupakan salah satu ajaran dasar dalam Buddhisme. Akan tetapi, kepercayaan tentang Kama telah ada dan lazim di India sejak sebelum lahirnya Sang Buddha. Namun demikian, Sang Buddha lah yang menjelaskan dan merumuskan ajaran ini ke dalam bentuk yang lengkap seperti yang ada sekarang. Apa penyebab terjadinya perbedaan di antara umat manusia? Mengapa seseorang bisa lahir bergelimang harta, memiliki mental, moral, dan fisik yang sehat, sementara yang lain sepenuhnya berada dalam kemiskinan, terjebak dalam kesengsaraan? Mengapa seseorang mempunyai kepandaian luar biasa, sementara yang lain terbelakang? Mengapa seseorang bisa terlahir dengan membawa sifat-sifat mulia, sementara yang lain terlahir dengan membawa kecenderungan untuk berbuat jahat? Mengapa seseorang bisa memiliki bakat dalam ilmu bahasa, artistik, matematika, atau musik sejak lahir? Mengapa seseorang bisa mempunyai cacat bawaan seperti buta, tuli, atau cacat fisik? Apakah semua perbedaan di antara umat manusia ini terjadi karena sebuah sebab? Ataukah hal ini sepenuhnya terjadi hanya karena kebetulan? Tidak ada seorang pun berpikiran sehat yang akan mengatakan ketidakadilan, perbedaan, dan keberagaman ini sebagai sebuah kebetulan semata. Di dunia ini, tidak akan terjadi sesuatu pada seseorang bila ia tidak patut menerimanya, baik oleh karena suatu sebab ataupun lebih. Meskipun demikian, pada umumnya manusia yang kemampuan intelektualnya terbatas, tidak mampu mengetahui sebab-sebab sebenarnya. Suatu akibat yang kita rasakan sekarang tidak hanya terjadi karena suatu sebab yang kita lakukan pada kehidupan sekarang ini juga. Sebab tersebut bisa saja kita lakukan pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Menurut Buddhisme, perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh lingkungan atau keturunan, tetapi juga oleh Kama. Dengan kata lain, perbedaan ini merupakan akibat dari perbuatan kita di kehidupan lampau dan juga perbuatan yang kita lakukan saat ini.
Diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dan penderitaan kita. Kita menciptakan surga kita sendiri. Kita menciptakan neraka kita sendiri. Kita adalah arsitek, perancang dari nasib kita sendiri. Seorang pemuda yang sedang mencari kebenaran, kebingungan karena memiliki pemahaman yang tidak jelas mengenai munculnya perbedaan-perbedaan di antara umat manusia. Ia menghampiri Sang Buddha dan bertanya dengan penuh hormat mengenai persoalan ini. Apa penyebabnya? Apa alasannya? Oh, Yang Mulia, tanyanya. Bahwa di antara umat manusia ada yang berumur pendek dan berumur panjang. Ada yang sehat dan berpenyakit. Ada yang buruk rupa dan cantik jelita. Ada yang berkuasa dan rakyat biasa. Ada yang miskin dan kaya. Ada yang terlahir rendah dan terlahir mulia. Serta ada yang dungu dan bijaksana. Sang Buddha menjawab, semua makhluk memiliki kamanya sendiri, mewarisi kamanya sendiri, lahir dari kamanya sendiri, terlindung oleh kamanya sendiri. Kamalah yang membedakan makhluk-makhluk menjadi rendah maupun mulia. Beliau kemudian menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan berdasarkan hukum sebab dan akibat. Kita lahir dengan membawa sifat-sifat warisan. Kita memiliki kemampuan-kemampuan bawaan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Kepada orang tua, kita berhutang sel sperma dan sel telur yang membentuk inti sel, yang kemudian kita sebut sebagai makhluk hidup. Sel sperma dan sel telur ini laten berada dalam tubuh tiap orang tua, sampai pada waktunya senyawa keduanya ditunjang oleh energi kama untuk menghasilkan sebuah janin. Karenanya, kama adalah sebab yang sangat esensial dalam pembuahan makhluk hidup. Timbunan kama yang dikumpulkan dari kehidupan-kehidupan lampau memainkan peranan yang jauh lebih besar terhadap pembentukan karakteristik fisik dan mental seorang anak daripada sel-sel dan gen-gen yang diwarisi dari orang tua. Sebagai contoh, Sang Buddha, seperti layaknya setiap manusia, mewarisi sel-sel dan gen-gen dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun dari garis keturunan kerajaan nenek moyang beliau yang sebanding dengan beliau, baik secara fisik, moral, maupun intelektual. Sang Buddha sendiri berkata, beliau tidak termasuk dalam garis keturunan para raja, melainkan garis keturunan para Buddha. Beliau sesungguhnya adalah manusia sempurna, sebuah ciptaan dalam tanda kutip luar biasa dari kamanya sendiri. Menurut Lakkana Sutta Digha Nikaya, Sang Buddha memiliki ciri-ciri yang luar biasa, yakni 32 tanda manusia besar, sebagai hasil dari jasa-jasa perbuatannya di masa lampau. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diperolehnya masing-masing tanda tersebut diterangkan dengan jelas dalam sutta ini. Dari contoh di atas, jelaslah bahwa kama tidak hanya mempengaruhi ciri-ciri fisik, tetapi juga menghapus potensi sel dan gen dari orang tua. Inilah yang dimaksud Sang Buddha dengan pernyataannya, kita adalah pewaris dari perbuatan atau kamma kita sendiri. Sehubungan dengan permasalahan di atas, dalam Attha Salini, sebuah kitab komentar dalam Abhidhamma, dinyatakan, karena adanya perbedaan dalam kama, maka muncullah perbedaan-perbedaan dalam kelahiran para makhluk. Terlahir agung dan rendah, hina dan mulia,
bahagia dan sengsara. Karena adanya perbedaan dalam kama, maka muncullah perbedaan dalam ciri-ciri setiap makhluk. Cantik dan buruk rupa, terlahir mulia dan hina, sehat jasmani dan cacat. Karena adanya perbedaan dalam kama, maka muncullah perbedaan kondisi keduniawian, untung dan rugi, berkuasa dan tidak berkuasa, dicela dan dipuji, bahagia dan menderita. Jadi, berdasarkan pandangan Buddhis, perbedaan-perbedaan mental, intelektual, moral, dan watak sebagian besar tergantung pada perbuatan atau kama kita sendiri, baik pada saat lampau maupun pada saat sekarang. Meskipun Buddhisme mengkaitkan fenomena keberagaman ini dengan kama sebagai penyebab utama, namun ini tidak berarti segala sesuatu terjadi hanya akibat kama. Hukum kama hanyalah satu dari 24 kondisi yang dijelaskan dalam filsafat Buddhis. Terhadap pandangan salah yang menyatakan bahwa semua kejadian baik dan buruk yang kita alami hanya disebabkan oleh perbuatan kita di masa lalu, Sang Buddha menolaknya dengan berkata, menurut pandangan ini, oleh karena perbuatannya di masa lampau, seseorang menjadi pembunuh, pencuri, pendusta, pemfitnah, tamak, dengki, dan sesat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan lampau sebagai satu-satunya penyebab, maka tidak akan ada keinginan, usaha, maupun kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya, juga tidak akan ada keinginan, usaha, maupun kebutuhan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Pada pernyataan di atas, Sang Buddha menyangkal kepercayaan yang menyatakan bahwa semua fenomena baik fisik maupun mental disebabkan semata-mata oleh kama masa lampau. Jika kehidupan saat ini dikondisikan atau dikendalikan sepenuhnya hanya oleh kama masa lampau, maka kama akan sama dengan fatalisme, nasib, atau takdir. Jika hal ini benar, maka tidak ada yang namanya kehendak bebas. Hidup akan menjadi serba mekanis, tidak banyak berbeda dengan sebuah mesin. Doktrin fatalistik seperti ini bukanlah hukum kama dalam pandangan Buddhis. Menurut Buddhisme, terdapat 5 hukum atau niyama yang bekerja di alam semesta, yakni 1. Utu niyama, hukum fisik anorganik. Sebagai contoh, gejala timbulnya angin dan hujan, hukum tentang silih bergantinya musim, perubahan iklim, penyebab terjadinya angin dan hujan, sifat dari panas, dan lain sebagainya. Semuanya termasuk dalam kelompok pertama ini. 2. Bija niyama, hukum yang mengatur mengenai basil dan biji-bijian atau hukum fisik organik, seperti padi berasal dari benih padi, rasa manis dari tebu atau madu, sifat-sifat tertentu dari berbagai macam buah, dan sebagainya. Teori sains mengenai sel dan gen, serta kemiripan fisik dari anak kembar mungkin berdasarkan pada hukum ini. 3. Kamma niyama, hukum mengenai sebab dan akibat. Sebagai contoh, perbuatan yang dilandasi oleh niat baik atau jahat akan menghasilkan akibat yang sesuai dengannya, baik maupun buruk. Sama halnya dengan air yang selalu mencari persamaan tinggi permukaan. Demikian pula hukum kama. Bila kondisinya tepat, akan menghasilkan akibat yang tidak dapat dihindari, bukan sebagai hadiah ataupun hukuman, melainkan sebagai rangkaian suatu kejadian.
Rangkaian sebab dan akibat ini sama alaminya dan sama dibutuhkan seperti layaknya pergerakan matahari dan bulan. 4. Dhamma niyama, hukum dari fenomena-fenomena yang khas. Sebagai contoh, gejala alam yang terjadi pada saat kelahiran terakhir seorang bodhisattva, hukum gravitasi, dan hukum-hukum alam lainnya termasuk ke dalam kelompok ini. 5. Citta niyama, hukum yang mengatur alam pikiran atau psikis. Contoh, proses berlangsungnya kesadaran, timbul dan lenyapnya kesadaran, sifat-sifat kesadaran, kekuatan pikiran, dan sebagainya, termasuk telepati, teleestesia, kemampuan mengingat hal-hal lampau, kemampuan meramal, mata dewa, telinga dewa, keahlian membaca pikiran, dan fenomena psikis lainnya yang terkadang tidak dapat dipahami atau dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Setiap fenomena mental maupun fisik dapat dijelaskan oleh cakupan kelima hukum di atas yang bekerja secara independen. Kama hanya salah satu dari 5 hukum ini. Seperti layaknya semua hukum alam, mereka bekerja dengan sendirinya, tidak membutuhkan pemberi kuasa. Dari kelima hukum di atas, utu niyama dan dhamma niyama bisa dikatakan mekanis atau tidak dapat diatur. Meskipun pada tingkat tertentu bisa dikendalikan melalui kecerdasan atau kekuatan pikiran manusia. Sebagai contoh, api biasanya bersifat membakar, dan rasa dingin yang luar biasa dapat membekukan. Akan tetapi, ada beberapa orang yang dapat berjalan melewati api dan bermeditasi telanjang di atas pegunungan Himalaya yang bersalju. Para ahli tumbuhan dapat menciptakan keajaiban terhadap bunga-bungaan maupun buah-buahan. Para praktisi yoga bisa mengambang di udara. Hukum psikis bersifat mekanis. Akan tetapi, latihan Buddhis bertujuan untuk mengendalikan pikiran, yang mungkin dicapai melalui pengertian benar dan kemauan yang keras. Hukum kama bisa dikatakan berjalan secara otomatis, dan ketika dorongan kama begitu kuatnya, seseorang tidak dapat mencampuri akibat yang dihasilkannya meskipun ia ingin. Tetapi kembali dengan pengertian benar dan kemauan yang keras, seseorang dapat membentuk masa depannya sendiri. Kama baik yang dilakukan terus-menerus dapat menghambat masaknya buah kama buruk. Hukum kama merupakan sebuah hukum yang sangat rumit dan cara kerjanya hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh seorang Buddha. Tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha adalah penghancuran total dari semua bentuk kama. Apa itu kama? Secara harfiah, istilah Pali kama berarti tindakan atau perbuatan. Semua tindakan yang disengaja, baik secara mental, verbal, maupun fisik, dianggap sebagai kama. Hal ini meliputi semua yang termasuk dalam ungkapan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dalam pembicaraan umum, semua tindakan baik dan buruk disebut sebagai kamma. Akan tetapi, dalam pengertian sebenarnya, kamma berarti semua kehendak yang bermoral maupun yang tidak bermoral. Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, di luar kemauan, atau tanpa disadari, meskipun secara teknis dinyatakan sebagai perbuatan, tidak termasuk kama karena kehendak, faktor terpenting dalam menentukan kama tidak ada. Sang Buddha berkata, "Aku nyatakan, oh para biku, bahwa kehendak adalah kama. Dengan memiliki kehendak, seseorang melakukan perbuatan melalui badan jasmani, ucapan, dan pikiran." Anguttara Nikaya.
Semua perbuatan disertai kehendak yang dilakukan oleh satu individu disebut kama. Pengecualian terjadi untuk para Buddha dan Arahat karena mereka telah terbebas dari kebajikan dan kejahatan. Mereka telah sepenuhnya menghancurkan ketidaktahuan dan kemelekatan yang merupakan akar dari kama. Dalam Ratana Sutta, Sutta Nipata dinyatakan, dengan musnahnya semua bibit-bibit penjelmaan atau kina bija, nafsu untuk memuaskan diri sendiri telah berakhir padam. Hal ini tidak berarti bahwa para Buddha dan Arahat bersifat pasif. Mereka tanpa kenal lelah terus-menerus bekerja untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Tindakan yang mereka lakukan biasanya diterima sebagai kebajikan atau moralitas, bukan perbuatan yang berdasarkan kepentingan diri sendiri. Dengan memahami segala sesuatu sebagaimana adanya, mereka telah menghancurkan secara total belenggu alam semesta, yaitu rangkaian sebab dan akibat. Kama tidak hanya berarti perbuatan masa lampau. Kama meliputi perbuatan-perbuatan lampau dan perbuatan-perbuatan sekarang. Ada sebuah pengertian, kita yang sekarang adalah apa yang kita lakukan dulu, dan kita akan menjadi seperti apa yang kita lakukan sekarang. Tetapi dalam pengertian lain, harus ditambahkan bahwa kita sekarang tidak sepenuhnya merupakan hasil dari apa yang telah kita lakukan dulu. Dan kita yang akan datang juga tidak mutlak merupakan hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Saat sekarang tidak diragukan adalah hasil dari masa lampau dan akan menentukan masa depan. Akan tetapi, saat sekarang tidak bisa dijadikan sebuah petunjuk yang benar mengenai masa lampau maupun masa depan. Demikianlah rumitnya kerja dari hukum kama. Salah satu contoh sebuah ajaran kama adalah ketika seorang ibu mengajarkan anaknya dengan berkata, "Jadilah anak yang baik, maka kamu akan bahagia dan kami akan mencintaimu. Akan tetapi, jika kamu nakal, maka kamu akan tidak bahagia dan kami tidak akan mencintaimu." Singkat kata, kama adalah hukum sebab akibat dalam dunia etika. Kama dan wipaka. Kama adalah aksi dan wipaka adalah berarti buah atau akibat, adalah reaksi. Bagaikan setiap benda pasti memiliki bayangan, demikian juga dengan setiap perbuatan yang disertai kehendak atau kama, pasti diikuti oleh akibat yang bersesuaian. Kama seperti benih yang memiliki potensi untuk tumbuh. Sedangkan wipaka dapat dianggap seperti buah yang muncul pada pohon sebagai akibat atau hasil. Anisamsa dan adinaya adalah daun, bunga, dan sebagainya yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan eksternal seperti kesehatan, penyakit, dan kemiskinan. Hal-hal ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari yang terjadi pada waktu yang sama. Dengan kata lain, baik kama maupun wipaka berhubungan dengan pikiran. Seperti halnya kama, ada yang bajik dan yang jahat. Demikian pula dengan wipaka atau buah atau hasil, ada yang baik ataupun buruk. Wipaka dialami sebagai kegembiraan, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, atau kesengsaraan, sesuai dengan sifat dari benih kamanya. Anisamsa adalah keuntungan-keuntungan yang menyertai wipaka, yaitu hal-hal seperti kemakmuran, kesehatan, dan umur panjang. Sedangkan hal-hal tidak menguntungkan yang menyertai wipaka disebut adinaya, yang penuh dengan keadaan menyedihkan. Misalnya kemiskinan, rupa yang jelek, penyakit, umur pendek, dan sebagainya. Sesuai dengan yang kita tanam, maka demikianlah yang akan kita tuai.
entah di mana dan entah kapan, baik dalam kehidupan sekarang maupun di kelahiran yang akan datang. Apa yang kita tuai hari ini merupakan apa yang telah kita tanam, baik di kehidupan sekarang maupun lampau. Samyutta Nikaya menyatakan, sesuai dengan benih yang kita tanam, demikianlah buah yang akan kita petik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan, pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benihnya, dan engkau yang akan merasakan buah daripadanya. Kama adalah sebuah hukum yang berdiri sendiri, yang bekerja dalam ladangnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Kebahagiaan dan penderitaan yang silih berganti dialami oleh manusia adalah akibat dari suatu sebab. Dalam pandangan Buddhis, akibat-akibat ini bukan merupakan hadiah atau hukuman yang diberikan oleh sesuatu dalam tanda kutip kepada seseorang yang telah melakukan kebajikan atau kejahatan. Buddhisme dengan tegas menyatakan bahwa menurut hukum kama, perbuatan menghasilkan hadiah dan hukuman kepada individu pelakunya sendiri tanpa campur tangan satu pihak pun. Ada beberapa orang yang mengkritik sebagai berikut. Jadi, Buddhis memberikan candu kepada orang-orang dengan berkata, kamu terlahir miskin dalam kehidupan sekarang akibat timbunan kama buruk kamu di masa lampau. Dia terlahir kaya karena timbunan kama baiknya. Jadi terimalah dan puaslah dengan keadaanmu sekarang. Akan tetapi perbanyaklah perbuatan bajik agar kamu menjadi kaya di kehidupan mendatang. Kamu menderita sekarang karena kama burukmu di masa lampau. Itu sudah menjadi nasibmu. Terimalah dan hadapi kesengsaraan dengan sabar. Lakukan kebajikan sekarang. Kamu akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia setelah meninggal dunia. Doktrin Buddhis tentang kama bukan merupakan pandangan fatalistik seperti itu. Bukan pula pandangan yang menyatakan adanya hari pengadilan dalam tanda kutip setelah kematian. Sang Buddha yang tidak memiliki maksud tersembunyi tidak mengajarkan hukum kama untuk melindungi yang kaya dan menghibur yang miskin dengan memberikan janji menyesatkan tentang kebahagiaan setelah kematian. Karena kita terlahir di suatu kondisi yang diciptakan oleh diri kita sendiri, maka dengan kerja keras kita sendiri akan terbuka kesempatan untuk menciptakan kondisi baru yang menyenangkan di sini dan saat ini juga. Tidak hanya secara individu, tapi juga secara kolektif, kita bebas untuk menciptakan kama baru yang dapat memimpin kita menuju kemajuan ataupun kehancuran kita dalam kehidupan sekarang ini juga. Menurut doktrin Buddhis tentang kama, seseorang tidak diikat oleh suatu belenggu karena kama bukanlah nasib atau takdir yang disuratkan oleh suatu kekuatan misterius yang membuat kita harus pasrah dan berserah diri. Perbuatannya sendirilah yang mengikat dirinya. Dan oleh karena itu, seseorang memiliki kemampuan untuk membelokkan kamanya menuju ke tingkatan atau kondisi tertentu. Sejauh mana seseorang mampu membelokkan kama tergantung pada dirinya sendiri. Apakah seseorang memetik hasil sesuai dengan yang ditanamnya dengan proporsi atau jumlah yang sama? Sang Buddha memberikan jawaban. Jika ada yang menyatakan bahwa seseorang harus menuai kamanya di kehidupan ini berkenaan dengan perbuatannya yang sekarang, maka dalam hal ini tidak ada kehidupan religius. Tidak ada pula kesempatan untuk memadamkan semua penderitaan. Tapi, jika ada yang menyatakan bahwa seseorang menuai kamanya di kehidupan sekarang dan akan datang berkenaan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, baik yang sekarang maupun yang lampau, maka dalam hal ini ada kehidupan religius
dan terdapat kesempatan untuk memadamkan seluruh penderitaan. Anguttara Nikaya. Meskipun dalam Dhammapada dikatakan, tidak di langit, tidak juga di tengah lautan, atau di dalam gua-gua gunung, dapat ditemukan tempat di bumi ini di mana seseorang dapat lari dari akibat-akibat perbuatan jahatnya. Akan tetapi, seseorang tidak harus membayar semua tunggakan kama lampaunya. Sebab, jika demikian halnya, maka pembebasan tidak akan mungkin dicapai. Kelahiran kembali akan terus-menerus terjadi. Apa penyebab kama? Ketidaktahuan atau awijja, tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, adalah penyebab utama dari kama. Dalam Paticca Samuppada, hukum asal mula saling bergantungan, Sang Buddha mengatakan, dari ketidaktahuan maka timbul bentuk-bentuk kama atau awijja paccaya sankhara. Berasosiasi dengan ketidaktahuan adalah sekutunya, yaitu keinginan atau tanha, yang merupakan penyebab lain dari kama. Semua perbuatan jahat dikondisikan oleh dua akar ini. Sedangkan semua perbuatan bajik yang dilakukan umat awam atau puthujana, meskipun ditunjang oleh tiga akar baik, yaitu alopa, tidak serakah, adosa, tidak membenci, dan amoha, kebijaksanaan, tetap dianggap sebagai kama, karena kedua akar, ketidaktahuan dan keinginan, masih laten berada dalam dirinya. Bentuk-bentuk moral dari kesadaran jalan para Arya atau magga citta tidak disebut sebagai kama, karena hal ini cenderung mengikis dua akar penyebab tersebut. Siapakah pelaku kama? Siapa pula yang memetik buah kama? Apakah kama membentuk sebuah jiwa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Yang Mulia Buddhaghosa menulis dalam Visuddhimagga, tidak ada yang namanya si pelaku perbuatan. Tidak ada pula yang memetik buahnya. Yang ada hanya perpaduan. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai contoh, meja yang kita lihat merupakan sesuatu yang nyata. Namun dalam pengertian yang lebih tinggi, yang dinamakan meja terdiri dari bagian-bagian fisiknya dan ciri-cirinya. Dalam percakapan umum, seorang ilmuwan akan menggunakan istilah air. Akan tetapi, dalam laboratorium mereka menggunakan istilah H2O. Dengan cara yang sama, untuk tujuan konvensional biasa sehari-hari, digunakan istilah laki-laki dan wanita, makhluk, diri, dan lain-lain. Namun, apa yang disebut makhluk sesungguhnya adalah fenomena-fenomena fisik dan batin yang terus-menerus berubah dan tidak akan pernah sama dalam dua saat yang berurutan. Oleh karena itu, Buddhisme tidak mempercayai adanya sesuatu atau entitas yang tidak berubah. Buddhisme juga tidak mempercayai adanya seorang pelaku terpisah dari tindakannya, adanya si perasa terpisah dari persepsinya, dan adanya sesuatu yang sadar di balik kesadaran. Kemudian, siapa yang melakukan kama, dan siapa yang akan merasakan akibatnya? Kemauan atau kehendak cetana adalah pelaku kama itu sendiri. Perasaan atau wedana adalah yang merasakan buah dari kama. Terlepas dari kondisi mental yang murni atau sudah dhamma ini, tidak ada yang menabur dan tidak ada yang menuai. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang